Di suatu tempat terlihat pasukan dari Elstim telah bersusah payah untuk mencari kuil Hambayatan, suatu kelompok pemuja ajaran berbahaya yang sering mengorbankan para perawan. Bahkan mereka pernah menculik Putri Iren sebelumnya. Dan karena penyelamatan Putri Iren, bahkan Doran sang bayangan terkuat di keluarga Stim harus gugur. Saat semua pasukan dari Elstim membantai para Hambayatan, muncullah Yura yang mendapatkan misi untuk membantu dalam membasmi para prajurit dari Elstim. Dia akan mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan dari sistem. Karena memang itu misi tingkat SS dan Yura akan menjadi Hambayatan ke-8 serta akan mendapatkan beberapa skill yang berguna baginya. Dia ingin berjuang hingga menjadi top ranker nomor 1 di game Satisfy ini. Maka dari itu mau tak mau dia harus menyelesaikan misi pembantaian ini. Segeralah Yura mengeluarkan skillnya untuk menyerang para prajurit yang ada di sana. Di Istana Winston terlihat jika Putri Iren mendapatkan laporan tentang pembasmian kuil-kuil Yatan yang sedang berlangsung. 1000 orang pasukannya yang memang menang jumlah harus dipukul mundur oleh 150 pasukan dari Hambayatan. Itu dikarenakan di pertempuran muncul salah satu Hambayatan yang memiliki skill-skill luar biasa. Putri Iren pun mengingat Doran yang sudah gugur karena menyelamatkannya. Dengan tekad yang sudah bulat, dia meminta pada semua kesatria untuk menyusun kembali pasukan dan memperkuat mereka semuanya. Di bengkel blacksmith milik Pak Tuahan, Grid terlihat sedang mengerjakan misi yang diberikan untuk membuat 3 pedang epik di sana. Namun Grid menciptakan pedang normal di awal pembuatannya. Bagi Grid yang hanya mampu membeli 7 bahan baku untuk membuat pedang dengan semua tabungannya, membuat satu kesempatan untuk membuat item tingkat epik pun menghilang. Dia merasa jika developer game Satisfy sedang mempermainkan nasibnya di dalam game ini. Han menenangkan Grid karena pasti usaha Grid selama 20 jam waktu dalam game saat menempa satu item pasti tak akan mengkhianati hasil. Maka dari itu, Grid hanya harus mencobanya lagi. Pasti akan mendapatkan item lebih bagus setelah ini. Namun setelah proses pembuatan item kedua dilakukan oleh Grid masihlah sama, dia mendapatkan item tingkat normal. Dia menggerutu terus-menerus karena kesialannya itu. Pembuatan ketiga tetap sama, dia mendapatkan tier normal. Pembuatan keempat pun juga sama, dia mendapatkan tier normal. Lalu setelah seminggu akhirnya dia menciptakan 6 pedang. Dan 4 pedangnya memiliki tier normal, lalu 2 pedangnya memiliki tier epic. Grid hanya membutuhkan satu item tingkat epic supaya misi yang dia dapatkan sebelumnya dapat terselesaikan. Han menenangkan Grid saat ini. Yang pasti bisa menciptakan satu pedang tingkat epic setelah Han melihat semua perjuangan Grid tanpa henti dalam seminggu terakhir. Namun saat ini Grid sudah pasrah dengan nasib buruknya karena semakin dia berharap maka akan semakin dia kecewa. Saat dia menancapkan bilah pedang buatannya pada gagang pedang untuk sentuhan terakhir, muncul sinar yang sangat terang dari pedang itu yang sempat membuat Grid kesal karena toh dia rasa akan mendapatkan pedang normal kembali. Namun petir pun menyambar pedang itu yang saat ini digenggam oleh Grid dari langit dengan sangat dahsyat. Muncul rangkaian notifikasi yang menunjukkan jika item yang saat ini Grid genggam memiliki tier legendary. Grid hanya mampu tertegun bingung sambil melihat Han yang mengeluarkan busa dari dalam mulutnya dan pingsan. Di Istana Winston, Putri Iren mendapatkan kembali laporan serangan pasukan gelombang kedua juga dikalahkan. Membuat mereka saat ini tak bisa melakukan apapun karena harus menata ulang semua kekuatan atau meminta bantuan jika ingin menyerang para Hambayatan tersebut. Lalu Putri Iren mendapatkan laporan dari administrator kerajaan yang memintanya untuk menemui seseorang. Saat mereka semua sudah bertemu, sang administrator menjelaskan semua keadaan dan pencapaian yang sudah Grid capai sebelumnya. Lalu dia akan menunjukkan pedang buatan Grid yang benar-benar sangat luar biasa. Grid dalam hati hanya menggerutu ingin cepat mendapatkan hadiahnya, karena menurutnya dialog para NPC tidaklah penting. Namun Grid seperti pernah melihat wanita yang saat ini berada di depannya. Namun dia lupa pernah menemuinya di mana. Putri Iren dan Komandan Ponik pun terkejut melihat pedang yang ada di hadapannya. Di otak Grid saat ini hanyalah uang saja yang terfikirkan, karena dia yakin kliennya akan menaikkan harga kesepakatan setelah melihat item legendari buatannya. Putri Iren menanyakan pada komandannya itu, apakah jika dia memakai pedang luar biasa ini bisa melawan para Hambayatan itu. Tuan Ponik pun berkata, mungkin bukan hanya melawan, bahkan dia bisa mengalahkan mereka semua dengan pedang ini. Akhirnya tanpa pikir panjang Putri Iren pun memutuskan untuk membeli pedang ini. Dan masalah harga dia memasrahkan pada sang administrator keuangan di kerajaan. Grid memberikan salam pada Putri Iren yang sudah baik hati kepadanya.
Tanpa sengaja Grid merasa pernah melihat cincin yang saat ini dikalungkan di leher Putri Iren, namun dia belum bisa mengingatnya dengan baik. Di ruangan administrator keuangan, Grid berdiskusi di sana. Dia mendapatkan penawaran 220.000 emas untuk pedang buatannya. Grid bingung, bahkan dia butuh 1.000 koin untuk menciptakan satu pedangnya. Jadi 220 itu bahkan di bawah harga modalnya. Namun setelah memperhatikan kembali, sang administrator berkata jika bukan 220 emas, namun 220.000 emas dia akan membayar pedang itu. Sejenak Grid tak mampu berkata-kata dan berpikir jika semua perjalanan hidupnya hanya untuk menyambut kejadian yang sangat mengharukan ini. Dia akhirnya menjadi kaya di dunia nyata, bahkan setelah membayar semua hutangnya, dia masih memiliki sisa uang yang sangat melimpah. Meskipun sebenarnya Grid akan mendapatkan harga yang lebih mahal lagi jika dia menjual item itu di pelelangan. Namun karena keterbatasan level saat menggunakan pedangnya, pasti tak akan ada orang yang akan membelinya. Jadi dia pun dengan cepat menyetujui penawaran itu tanpa berpikir lagi. Bahkan Grid juga mendapatkan biji orichalcum yang diberikan administrator padanya, karena dia merasa jika Grid pasti lebih membutuhkannya. Grid sangat senang karena itu bahan yang Grid butuhkan untuk menyelesaikan pedang luar biasanya. Grid mendapatkan semua item yang sudah disepakati dan dia juga mendapatkan sebuah titel khusus setelah menyelesaikan misi itu. Titel yang membuatnya menjadi orang istimewa di kota Winston dan akan terbebas dari segala pajak di sana. Akhirnya dia long out dan ingin memberitahukan keluarganya tentang berita menggembirakan ini. Aku sudah kaya, itu mungkin yang ada di pikiran Jungwoo saat ini. Namun dia sebenarnya mengalami kerugian yang sangat besar, karena pedangnya sebenarnya bisa mendapatkan miliaran uang di dunia nyata. Meski saat ini level para pemain masih rendah, namun beberapa bulan ke depan semua pemain Satisfy memiliki kemampuan berpedang tingkat tinggi. Meski begitu, ini adalah awal perjalanan Grid menjadi blacksmith legendaris yang akan mengguncang game Satisfy. Saat di rumah, semua keluarganya pun mengurung, karena ternyata ayahnya menandatangani utang yang sangat besar melebihi pendapatan Grid saat ini. Terlihat keluarga Jungwoo sedang berkumpul membahas utang ayahnya yang begitu besar. Ayahnya yang terlihat tegar sebelumnya saat ini terlihat sangat sedih dan tak berdaya. Dia berkata jika mereka menjual rumah mereka lalu menambahkan beberapa tabungan, maka mereka akan bisa membayar hutang tersebut. Saat Jungwoo mulai bersimpati, terdengarlah kata-kata dari ayahnya. Jika sebenarnya uang itu seharusnya untuk kuliah dan biaya pernikahan adik Jungwoo yaitu Sehe. Memelucu pun terjadi di sana karena Jungwoo seakan-akan tak dianggap oleh ayahnya. Saat Sehe mengatakan akan bekerja paruh waktu dan membantu keluarganya, tambahlah diabaikannya Jungwoo saat itu oleh keluarganya. Jungwoo berkata jika dia akan membayar segala utang ayahnya dengan uangnya yang dia dapatkan dalam game. Tambahlah menangis ayah dan ibu Jungwoo melihat kehaluan dari anaknya yang semakin akut. Jungwoo merasakan rasa tanggung jawab yang harus dia penuhi saat ini, karena nasib keluarganya bergantung pada diri Jungwoo saat ini. Terlihat di dalam game Putri Iren mempercayakan pedang baru itu pada Sirponik yang terlihat sudah siap turun ke medan perang. Mereka saat ini tak boleh gegabah, karena di pihak musuh yang hanya berjumlah 150 orang itu terdapat satu hamba yatan yang memiliki kemampuan luar biasa. Lalu di medan perang, Sirponik beserta 12 kesatria dan 1.500 prajurit mereka menyebukui Yatan yang sudah berkali-kali menggagalkan serangan mereka sebelumnya. Di sisi hamba Yatan terlihat Yura yang melihat kejahatan yang direncanakan oleh NPC-NPC hamba Yatan itu. Sebenarnya dia menyesal menerima misi dari sisi hamba Yatan ini. Namun karena dia ingin mendapatkan kelas tersembunyi seperti Agnus dan Katz, jadi dia mau tak mau harus melakukan hal tersebut. Majulah Yura menyerang para musuh-musuh di depannya. Lalu dia mengeluarkan skill yang sangat kuat untuk mengurangi jumlah musuh dalam jangkauan area yang cukup besar. Yura merasa jika skillnya itu akan membinasakan setidaknya 1/4 pasukan musuh di sana. Namun dia sangat terkejut melihat Sirponik mendekatinya dengan menunggangi kuda. Ternyata skill dari Yura dapat ditangkis oleh panglima perang Sirponik dengan mudahnya. Dengan sigap Yura pun mengeluarkan Ice Barrier untuk melindungi tubuhnya dari tebasan pedang milik Sirponik. Namun ternyata barrier itu tak mampu menahan tebasan dari pedang luar biasa Sirponik dan membuat Yura sangat terkejut. Bagaimana bisa? Skill barrier itu biasanya dapat menahan serangan dari boss monster. Namun saat ini bisa tembus hanya karena pedang dari Sirponik itu. Yura yang terpojok mengeluarkan skill Hell yang membuat musuh akan terkena efek fear atau takut. Namun yang terpengaruh dengan skill itu hanyalah tunggangan dari Sirponik.
dan tak berefek apapun padanya. Ternyata itu adalah efek dari skill dan pasif dari pedang buatan Grid. Pedang itu memiliki efek seperti cheat yang membuat penggunanya akan kebal terhadap seluruh efek status negatif dalam 2 menit. Yura langsung bisa merasakan perasaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu perasaan tak berdaya. Yura mengingat sosok Grid yang memberikan rasa tak berdaya itu padanya. Dia pun tak punya pilihan lagi. Yura harus mengeluarkan skill khusus dari Dewa Yatan yang dia dapatkan sebelumnya beberapa hari yang lalu. Karena dia membutuhkan kekuatan untuk melawan mereka semua yang memiliki kekebalan terhadap efek status buruk dari Dark Magic. Yura pun mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menyerang Sirponic. Kembali pada Yunwo yang menunjukkan isi buku tabungannya pada keluarganya. Ayah dan ibunya terkejut menganggap Yunwo sudah melakukan kejahatan yang serius hingga dia bisa mendapatkan uang yang banyak sekali seperti itu. Bahkan adiknya memeriksa tubuh Yunwo, yang ditakutkan jika Yunwo menjual organ-organ tubuhnya di pasar gelap. Namun memang Yunwo juga berpikir cukup aneh jika seorang anak pengangguran berumur 28 tahun tiba-tiba memiliki tabungan sebanyak itu. Lalu dia menjelaskan semua pada keluarganya jika uang itu didapatkannya dari dalam game Satisfy yang sangat terkenal saat ini. Lalu ibunya pernah mendengar jika anak tetangganya pernah mengatakan padanya, jika ingin menghasilkan uang sebanyak itu dia haruslah terkenal dalam game. Sehye pun setuju dengan hal itu karena teman-temannya juga mengatakan hal yang sama. Lalu ayah Yunwo sangat berterima kasih pada anaknya. Selama ini mereka hanya memarahinya saat bermain game, tanpa berpikir jika Yunwo akan menghasilkan uang seperti ini. Akhirnya saat ini dia memperbolehkan Yunwo bermain game sepuasnya. Dan izin itu membuat Yunwo sangatlah lega setelah mendengarkan hal itu. Ayahnya berjanji akan mengembalikan uang 240 juta itu dalam 3 tahun ke depan bersama ibunya. Yunwo pun berkata jika tak akan ada utang dalam keluarga. Dan Yunwo saat ini merasakan tanggung jawab untuk merubah hidupnya demi masa depan dan keluarganya. Jadi dia akan berusaha menjadi tulang punggung menggantikan ayahnya. Di akhir-akhir Yunwo tak lupa mengingatkan ayah dan ibunya jika jumlah uangnya bukanlah 240 juta, namun 240 juta dan 80 ribu won. Loginlah Yunwo dalam game sebagai Grid. Di sini Grid merencanakan dengan matang apa yang akan dia lakukan ke depannya, karena dia hanya memiliki sisa emas 20 ribu saja. Dia harus membuat item dengan efek bagus namun dapat digunakan oleh player berlevel rendah. Karena percuma jika dia membuat item hack rank namun memiliki syarat penggunaan di level yang sangat tinggi. Lalu Grid mendengarkan beberapa orang yang membicarakan jika kelompok penyerbuan dari istana yang dipimpin oleh Sirponic telah dipukul mundur kembali. Dan Sirponic dikatakan mengalami luka yang sangat serius saat ini. Grid telah mendengar berita itu berkali-kali, karena semua player yang mengunjungi tempat pandai besinya pun juga membicarakan hal itu. Lalu dia memeriksa status Windows-nya dan memeriksa kemampuannya saat ini. Dia merasa banyak peningkatan status dari dia membuat item saja. Bahkan dia saat ini sudah melampaui status dari player berlevel 80. Dengan status seperti itu, Grid hanya perlu menggunakan equip yang sesuai dan dia bisa berburu monster berlevel 100. Grid pun mengingat jika dia harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya. Lalu bergegaslah Grid menempa item di workshopnya. Grid memulai menempa hammer untuknya yang akan dipakai membuat sebuah item nantinya. Han mengatakan jika itu pilihan yang sangat bagus, karena dengan hammer yang bagus kau akan menghasilkan item yang lebih bagus pula. Grid lalu melihat status dari hammer milik Han. Dia merasa kecewa karena tak mengetahui hal itu dari awal, hingga dia selalu membuat item sampah selama ini karena hammer ampas yang dimilikinya. Lalu terciptalah hammer tingkat epic di sana dengan efek yang lumayan luar biasa. Hammer itu memiliki beberapa persentase lebih besar dari hammer sebelumnya untuk menghasilkan item rare dan epic. Han pun terlihat senang melihat Grid yang dapat menghasilkan hammer yang terlihat hebat itu. Lalu dia meminta suatu permintaan pada Grid. Dia ingin Grid ikut dengannya untuk mengunjungi makam dan merayakan ulang tahun anaknya yang sudah tiada. Tibalah mereka berdua di depan makam anak Han yang sudah tiada. Grid merasa jika Han adalah orang satu-satunya yang menerimanya apa adanya di game Satisfy ini. Maka dari itu, dia ingin mendengarkan dialog yang akan disampaikan oleh Han saat ini. Han menjelaskan jika anaknya juga seorang pandai besi. Singkatnya, momen menyentuh hati pun terjadi saat itu. Han benar-benar tertolong oleh kehadiran Grid di sana. Mulai dari menolongnya dari kebangkrutan, berhenti minum alkohol dan yang lainnya.
Dia memperkenalkan Grid sebagai keturunan Pakma yang sangat dikagumi oleh anak Han itu yang saat ini terbaring tenang di sana. Hal itu membuat Grid benar-benar merasakan emosi bercampur aduk, karena game ini benar-benar terlihat sangat nyata bagi Grid saat ini. Grid berkata di depan nisan anak Han, jika ayahnya Han adalah teman terbaik Grid saat ini. Grid berjanji akan membuat workshopnya menjadi tempat terhebat sepanjang masa. Maka dari itu, awasilah aku dan Pak Tua Han ke depannya. Lalu muncullah suatu fenomena aneh di depan Grid. Semua jiwa leluhur Han sangat senang melihat Grid mengatakan hal itu. Singkatnya, percakapan mereka memicu suatu misi kelas dari Grid, yaitu keturunan dari Pakma sang blacksmith legendaris. Grid akan mendapatkan misi untuk mempelajari teknik pedang Pakma di suatu tebing tersembunyi. Lalu mereka semua berharap jika Grid akan dapat melebihi kehebatan dari Pakma suatu saat nanti. Dan anak Han pun menitipkan ayahnya pada Grid. Dan Grid pun dengan gagah berkata tentu saja dia akan menjaga teman pertamanya itu. Lalu saat Han terbangun, dia heran melihat Grid yang berdiri dengan posisi gagah dan aneh seperti itu. Ternyata di sini Grid mengompol karena ketakutan setelah melihat sekumpulan hantu. Nampak Huroi merasa canggung dan takut untuk menemui Grid. Dia takut Grid akan marah karena Huroi terlalu lama untuk muncul di hadapannya. Sudah 40 hari berlalu semenjak Huroi menyelesaikan misi job keduanya. Karena Huroi mengikuti saran dari SA Group pengelola game Satisfy, Huroi menghabiskan waktu seminggu untuk memulihkan diri di rumah sakit. Lalu setelah dia memahami job barunya, dia akhirnya datang ke workshop Blacksmith Han untuk menemui Grid, orang yang sudah dia sumpahi untuk mengabdikan diri padanya. Saat melihat Grid, Huroi pun memberikan salam layaknya sedang bertemu sang raja. Grid yang melihat Huroi berada di depannya pun bingung harus melakukan apa. Namun dengan cepat dia memegang kerah dari Huroi dan memarahi Huroi karena Grid menganggap gara-gara Huroi, Grid didiskualifikasi dari kompetisi sebelumnya. Bahkan dia sampai dikeroyok oleh banyak kesatria dan harus mengikuti gadis sinting dan sangat mengerikan gara-gara Huroi. Huroi pun meminta maaf pada Grid meski dia sebenarnya lebih menderita selama menjalani misi tersebut. Grid pun merasa aneh dengan panggilan Huroi terhadapnya. Dia sempat berpikir jika memang Huroi orang yang tidak normal. Lalu Grid membiarkan Huroi dan melenggang pergi. Huroi berkata jika dia tak akan mengingkari janjinya untuk melayani Grid di dalam game. Dan karena misi sebelumnya mereka berdua mendapatkan hadiah misi yang memiliki ikatan dan keuntungan ketika mereka berada dalam satu party. Grid pun merasa otak Huroi sudah sinting karena dia berkata akan mengikuti Grid kemanapun. Bahkan dia akan join ke guild yang saat ini Grid tempati. Dan Grid berkata jika dia adalah pemain solo dan tak tergabung di guild manapun. Jadi dia meminta Huroi untuk pergi dan tak mengganggunya lagi. Namun Huroi menyarankan Grid untuk membuat guildnya sendiri. Pasti akan ada banyak orang yang akan bergabung di guildmu. Itu karena kebaikan hati Grid tentunya. Namun Grid saat ini terlihat memang sedang sibuk dan tak ingin diganggu saat menjalankan misi kelas yang baru dia dapatkan. Saat Grid berjalan sendirian, terlihat Huroi mengendap-endap mengikuti jejak Grid di sana. Dalam perjalanan, Huroi pun terharu karena baru kali ini Huroi melihat seseorang manusia bisa sosial itu. Maka dari itu dia ingin melindungi tuannya mulai dari sekarang. Selagi Grid yang mendapatkan kesialan yang tak terhitung jumlahnya, game Satisfy diguncangkan oleh berita tentang penaklukan Quileatan di utara. Pertempuran itu pun telah mencapai klimaksnya dan melahirkan Hambayatan ke-8 dan Yura akhirnya berhasil menerobos batasan dari Black Magician. Notifikasi pun muncul di depan Yura memberitahukan pertumbuhan kelompok kiatannya yang bertambah kuat dan memiliki pengaruh yang meningkat di benua itu. Untuk menghalangi pertumbuhan ajaran niatan yang semakin pesat, maka semua negara pun bersatu memberikan para user mereka misi penaklukan. Lalu pertempuran besar pun terjadi di sana, antara kubu Hambayatan pertama Black Magician Talos melawan aliansi Earthsteam. Perang besar ini adalah awal dari perubahan yang akan mempengaruhi masa depan benua itu nanti. Di dunia nyata pun sampai diberitakan di seluruh TV, jika perkembangan game Satisfy sangatlah pesat. Dan berita paling hangat adalah peperangan antara kelompok penyembahiyatan melawan aliansi seluruh user. Dan akar masalah peperangan itu disebabkan oleh Hambayatan ke-8 yang baru muncul dan dia bukanlah seorang NPC. Namun adalah user dan dia adalah Yura sang Blood Witch player top global rankel nomor 5.
User di seluruh dunia digemparkan oleh perang yang belum pernah terjadi ini. Dan semua player mendapatkan misi untuk menaklukkan 25 anggota Hambayatan. Grid pun juga mendapatkan misi itu, namun dia mengabaikannya karena dia rasa itu hal yang tidak penting. Di dalam game dia masih sibuk dengan equip item yang dia ciptakan. Dia bisa membuat item tier epic dengan pengalamannya. Namun yang jadi masalah adalah dengan equip sekelas itu, Grid akan kesulitan menghadapi monster di tebing Crescent Canyon nanti. Kawasan Crescent Canyon termasuk salah satu area terburuk yang ada di utara. Ditambah lagi, letak goa tujuan Grid berada di bawah ngarai yang pastinya akan dihuni oleh banyak sekali monster sekitaran level 160. Tempat itu adalah salah satu tempat terlarang yang dikunjungi di daerah Winston. Sebelumnya Grid mati berkali-kali di tempat itu saat menjalankan misi dari Earth Azul. Huro yang mengawasi Grid dari kejauhan ikut khawatir melihat tuannya seperti orang kebingungan seperti itu selama berhari-hari. Namun dia takut untuk menanyakan masalah apa yang sedang Grid alami saat ini. Saat Grid masih berpikir keras dengan cara apa dia bisa menyelesaikan misi, terfikirlah suatu ide untuk menjadi overguard atau player yang memiliki equip set yang sangat kuat. Akhirnya Grid mengeluarkan skill penciptaan yang sebelumnya digunakan untuk membuat cetak biru dari pedang kegagalannya. Grid pun mengetahui selama desain yang dia gambar dan ingin ciptakan tak terlalu rumit, maka dia akan menciptakan karya yang mudah untuk dibuat dan memiliki statistik yang lebih tinggi dari item biasanya. Saat ini Grid berpikir item apa yang akan dia ciptakan untuk melewati daerah terlarang yang sangat berbahaya itu. Dengan item creation, Grid pun mencoba untuk menyesuaikan item yang cocok untuk melewati medan Crescent Canyon. Namun dia bingung karena monster yang ada di sana pasti berlevel sangat tinggi. Lalu tak sengaja dia melihat sekawanan semut yang berusaha menghindari rintangan saat berjalan beriringan. Alih-alih dengan membuat item yang dapat melawan monster berlevel tinggi, Grid pun memiliki ide untuk menciptakan item yang mampu menghindari para monster-monster yang ada di sana. Seperti misalnya baju invisible yang membuatnya tersembunyi dari pandangan musuh. Dia menanyakan material yang cocok untuk menciptakan item stealth pada Khan. Khan mengatakan jika mungkin material yang cocok adalah sisik naga perak. Mereka hidup secara sembunyi-sembunyi dan sulit ditemukan. Sisik mereka memiliki kemampuan kamuflase dan menyembunyikan keberadaan mereka dari mata manusia. Itu adalah item yang sangat sempurna untuk stealth equipment. Grid kebingungan, lalu bagaimana dia akan mendapatkan sisik itu dari seekor monster terkuat dan tak terlihat. Khan berkata dengan santainya, dia yakin jika memang tak akan ada manusia yang mampu melebur sisik naga itu. Maka dari itu, kau juga tak akan bisa mendapatkan material itu. Lalu Khan menambahkan, jika di antara stealth equipment, item paling terkenal adalah jubah invisible buatan Kruger. Dia adalah legendary tailor yang hidup 200 tahun yang lalu. Namun masih ada material lain yang mungkin bisa kau gunakan untuk stealth item, yaitu Shieldpit Scales, yaitu sisik dari peri kecil. Sisik itu juga memiliki kemampuan kamuflase yang cocok untuk item stealth. Sisik naga sangatlah keras, jadi dikategorikan sebagai biji. Namun sisik Shieldpit sangatlah ringan tapi kuat dan dikategorikan sebagai kain. Dan pastinya dengan item yang bersifat kain seperti itu, hanya penjahitlah yang bisa membuatnya dan bukan keahlian dari seorang blacksmith. Lalu Grid terlihat mencoba membuat desain cetak biru dan memasukkan bahan apa yang akan dia gunakan nantinya. Awalnya Grid ragu karena takut jika sistem tak akan mampu membuat item yang bukan keahlian dari seorang blacksmith. Namun ternyata sistem item creation Grid bekerja. Dia dipersilakan untuk menggambar bentuk item yang dia inginkan. Akhirnya Grid pun menggambar hoodie zip up yang modern dan nyaman digunakan. Setelah itu dia memberikan deskripsi yang diinginkan pada item buatannya itu. Dengan perasaan berdebar-debar karena takut jika dia akan mendapatkan item terlalu tinggi tingkatnya dan sulit diciptakan seperti pedang kegagalan sebelumnya. Namun ternyata Grid mendapatkan desain cetak biru dari item yang memiliki statistik yang sangat luar biasa dan memiliki tier unik. Grid merasa itu item yang sangat luar biasa karena memiliki resistensi terhadap angin dan membuat gerakan si pengguna semakin cepat. Dan bahan materialnya sangat mudah didapatkan, pikir Grid dalam hati, yaitu 20 sisik Shieldpit. Item itu pun diberi nama hoodie zip up oleh Grid. Saat Grid bertanya keberadaan Shieldpit pada Khan, di sana Khan tertawa terbahak-bahak karena merasa Grid sangatlah lucu. Bagaimana tidak?
Sebagai manusia biasa, Grid tak akan mampu melihat seekor peri kecuali dia adalah elementalis. Grid yang awalnya sangat percaya diri pun menjadi putus asa kembali dengan kecerobohan yang sudah dia buat saat ini. Dia merasa kacau karena Grid ingin menciptakan sebuah item yang materialnya mustahil untuk dia dapatkan. Namun Han menyelesaikan perkataan sebelumnya. Meski Grid tak mampu melihat Silphid, namun dia masih bisa mendapatkan sisik itu. Dengan cara Grid hanya perlu memburu Frostlike Orc di utara. Mereka memiliki indera keenam dan suka mengoleksi sisik Silphid. Jadi kau akan mendapatkan sisik itu jika dapat mengalahkan orc tersebut. Namun kau harus tetap berhati-hati karena Frost Orc memiliki kemampuan di atas dari orc biasanya. Akhirnya ada jalan untuk tujuan yang ingin Grid lakukan. Dia merasa jika orc adalah monster terlemah di dalam game. Jadi tak akan sulit asalkan dia bisa menahan hawa dingin yang ada di utara. Maka dari itu dia membutuhkan item yang tahan terhadap panas. Dan Han menyarankan Grid untuk menggunakan kulit beruang coklat raksasa. Grid sangat yakin akan dapat menciptakan item epic dengan hammer barunya. Keesokan harinya terciptalah item kelas normal yang tahan terhadap suhu dingin. Grid hanya menggerutu kepada operator game Satisfy yang bajingan. Meski dia sudah menghabiskan 20 jam dalam game untuk menempa dan membuat item dengan material terbaik, tetap saja dia hanya mendapatkan item tier normal. Hal itu membuat Grid tak ada henti-hentinya untuk merasa jengkel. Sebelum Grid berangkat, Han memperingatkan kembali pada Grid jika Frostlike benar-benar berbeda dengan orc biasanya. Mereka sangat kuat, jadi kau harus berhati-hati, ungkap Han pada Grid. Dari keempat item set yang dia ciptakan, hanya boots-nya saja yang memiliki tier epic, satu glove bertier rare, dan sisanya normal. Grid pun cukup bersyukur karena mendapatkan tier yang lumayan untuk menemaninya menjalankan misi perburuan itu. Meski mendapatkan beberapa penalti karena tak memenuhi syarat untuk menggunakan equip itu, namun Grid juga mendapatkan bonus statistik karena menggunakan item satu set. Dia senang ternyata dengan kelasnya dia mampu mendapatkan keuntungan seperti itu, hanya karena mengikuti semua petunjuk yang disarankan oleh sistem saat membuat item. Setelah Grid menyelesaikan misi, dia bisa menjual item setnya dengan harga yang mahal di pasar lelang tentunya, pikir Grid dalam hati. Dia berpamitan pada Han dan memberikan bagian perawatan workshop pada Han. Namun saat senyum Grid yang sangat lebar itu terlihat, satu hal yang tak diketahui olehnya, yaitu drop rate dari Silphid Scales di bawah 1% saja. The Northern Snowfield yang menjadi tujuan dari Grid, nampak tempat itu memiliki suhu yang sangat dingin di sana. Namun dengan equip set yang digunakan oleh Grid membuatnya tak merasakan hawa dingin sedikit pun. Jika user lain berada di sana, mungkin mereka akan terkena efek buruk dari suhu yang ada di tempat itu. Namun karena resistensi Grid saat ini mencapai 60% terhadap hawa dingin, Grid pun dengan santai melewati tempat itu dengan sangat tenang. Tibalah Grid di pemukiman Frostlike Orc yang akan memberinya drop item sisik Silphid setelah mengalahkan para monster itu. Grid berpikir jika monster yang akan dia buru adalah monster tingkat rendah, jadi dia bisa memburu mereka dengan menggunakan panah dari kejauhan. Perburuan ini benar-benar sangat mudah, itu yang difikirkan olehnya. Para penjaga orc pun memberitahu semua pasukan untuk bersiaga karena ada manusia sinting yang akan menyerang mereka. Dengan sombongnya Grid akan membasmi monster yang ada di depannya dengan equip set dan ideal danger miliknya. Dia mengancam para orc untuk memberikan sisik Silphid padanya, atau jika tidak maka akan ada kolam darah di tempat ini. Namun melesatlah panah yang hampir mengenai kepala Grid di sana. Hal itu membuat Grid terkejut karena baru kali ini dia melihat ada orc yang mampu menembakkan panah. Seketika Grid mengingat semua peringatan yang dikatakan oleh Pak Tua Han. Grid panik karena sepertinya kesialan kembali menghampirinya. Grid pun segera mengeluarkan skill Quick Movement yang meningkatkan status agility-nya, membuatnya lebih lincah dan dapat menghindari semua panah yang melesat ke arahnya. Dia sempat heran bagaimana bisa mereka memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi di keadaan jarak jauh seperti itu. Dan bahkan saat ini kondisi angin berhembus di sana. Lalu muncul salah satu orc ingin menebas Grid dengan kapaknya. Grid yang terkejut melihat monster besar di depannya pun berusaha menghindari dan berusaha membalas serangan itu. Skill yang biasanya bisa menerbangkan seorang NPC, saat ini tak berpengaruh besar pada monster yang dilawan Grid.
Bahkan Grid harus menerima serangan kapak dari orc itu dan sedikit terpental mundur. Grid merasa sangat kewalahan saat ini, padahal itu hanya satu orc saja yang dilawannya saat ini. Akhirnya Grid memutar otaknya dan berusaha mengkombinasikan skill dari Pakma untuk menyerang. Grid mengira serangan fatal itu dapat membunuh orc di depannya. Namun ternyata orc itu masih belum tumbang dan menebas lengan Grid dengan kapaknya. Grid pun menerima serangan yang cukup besar saat itu dan membuatnya menjadi panik kembali. Berkali-kali dia diserang dan berkali-kali pula dia memulihkan darahnya dengan ramuan potion. Mereka berdua saling beradu pukulan dan menanti siapakah yang akan tumbang duluan di pertarungan sengit itu. Grid terkena serangan fatal membuatnya saat ini dalam kondisi darahnya ada di bawah batas 10%. Saat dia merasa akan tewas di sana dan kehilangan level, muncul notifikasi jika efek dari Apostle of Justice pun diaktifkan. Itu adalah efek dari titel yang didapatkan Grid saat menyelamatkan Huroi. Grid baru menyadari jika titel itu memiliki efek yang sangat hebat seperti itu, memberikan dia peningkatan statistik hingga 30%. Musuh Grid pun tumbang di sana dan membuat Grid naik level dan memulihkan seluruh darah karakternya. Grid merasa sangat senang karena dengan hanya membunuh satu orc membuatnya bisa naik level dengan sangat cepat. Lalu musuh-musuh lainnya pun menyerang Grid secara bersamaan. Grid yang sangat serakah pun makin senang karena dia akan naik level dengan sangat cepat setelah membereskan mereka semua. Lalu dia mengeluarkan Unbreakable of Justice yang memberikan damage sebesar 300% terhadap lawan. Setelah 3 hari waktu dalam game, terlihat Huroi pun menyusul Grid di sana. Dia sudah mempersiapkan banyak sekali item untuk membantu tuannya Grid. Dia mendapatkan informasi jika Grid berburu Frostlight Orc dari Pak Tuahan. Dia merasa menyesal karena membiarkan tuannya berburu sendirian seperti itu. Sebelum sampai tujuan, Huroi memeriksa kembali item-item yang dia bawa dan sudah dia siapkan untuk menghancurkan para orc-orc tersebut. Dan berkat job kelas keduanya yang saat ini didapatkannya berkat Grid, saat ini dia bisa menggunakan senjata di tangannya yang sebelumnya dia tak dapat melakukan hal itu dikarenakan dia memiliki job kelas orator. Namun Huroi sempat ragu pada dirinya sendiri, karena dia merasa tak akan mampu mengalahkan orc-orc yang sangat buas itu. Lalu di depan Huroi terlihat kilatan-kilatan cahaya seperti sedang terjadi pertarungan di sana. Dia berdoa semoga tuannya baik-baik saja karena orc bertarung secara berkelompok. Bahkan sehebat apapun tuannya Grid pasti akan kesulitan melawan musuh lebih dari satu. Ternyata saat Huroi sampai di pemukiman itu nampak mayat-mayat orc bergelimpangan di sana. Monster yang memiliki level 120 rata-rata bisa dibantai habis oleh Grid saat itu. Grid heran karena bisa melihat Huroi lagi di sana. Namun Huroi lebih terkejut lagi karena melihat Grid dapat mengalahkan para orc level tinggi itu hanya dengan dagger kecil yang Grid genggam saat ini. Dalam hati Huroi dia bertambah kagum terhadap tuannya itu. Grid memeriksa status Windows-nya dalam 3 hari ini. Grid bisa naik level hingga 38 level banyaknya. Lalu Grid mengingat waktu dia masih memiliki kelas warrior biasa. Dia tak akan mampu naik level secepat itu karena keterbatasan equip bagus yang dipakai saat itu. Grid cukup heran dengan Huroi yang terus mengikutinya. Di sisi lain, Huroi sangat kagum dengan kemampuan Grid saat ini. Dia awalnya mengkhawatirkan Grid, namun sepertinya kekhawatirannya pun terpatahkan setelah melihat Grid membantai semua orc yang ada di tempat itu. Namun Grid hanya bisa mengeluh saat ini. Bagaimana tidak, selama 3 hari dia berburu, dan dia sudah menghabisi setidaknya 80 orc, namun dia masih mendapatkan 3 silpit skills yang dia cari. Grid melampiaskan kekesalannya pada Huroi yang terus-terusan memanggilnya dengan sebutan tuanku, dan dia selalu tak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu Huroi pun menjelaskan jika dia ingin berterima kasih karena Grid telah menyelamatkan hidupnya di dalam game dan di dunia nyata. Karena Huroi menghabiskan 50 jam di dunia nyata saat menyelesaikan misi sebelumnya. Grid awalnya tak percaya dengan apa yang dia dengar, karena mana mungkin ada misi yang membahayakan hidup playernya di dunia nyata. Namun Huroi mengatakan jika memang misinya cukup berbahaya, namun hadiahnya yang dia dapatkan cukup sepadan. Huroi mendapatkan job kelas kedua. Grid baru menyadari jika di berita ada player satisfy dari Mongol yang mendapatkan job kedua, dan itu adalah Huroi yang telah dia tolong sebelumnya. Grid pun iri dengan Huroi yang mendapatkan hadiah job kelas kedua itu. Dia merasa jika dia sangat kesulitan, jadi mengapa dia tak mendapatkan hadiah yang sama berharganya seperti Huroi.
Huroi menjelaskan segala yang dia tahu dari job barunya. Grit pun sebenarnya merasa hadiah yang dia dapatkan juga lumayan bagus. Namun karena sifat Grit yang masih belum berkembang dan kekanak-kanakan, dia pun masihlah iri dengan apa yang didapatkan oleh Huroi. Akhirnya Grit pun ingin memanfaatkan Huroi seperti yang diucapkan sebelumnya oleh Huroi sendiri. Grit menjelaskan jika dia harus mengumpulkan 20 sisik silpit. Jadi dia mengajak Huroi untuk masuk ke dalam gua yang sepertinya dihuni oleh banyak monster orc di sana. Grit berkata jika sudah lelah berburu selama 3 hari ini, dan dia akan berhenti jika tak mendapatkan sisik silpit setelah membunuh satu monster lagi. Namun memang kesialan selalu menghampiri Grit seperti biasa. Muncul bos monster Frostlack Orc Chief berlevel 140 di sana dengan tubuh yang sangat besar. Monster itu pun bersiap melawan Grit dan Huroi. Mereka berdua pun hanya mampu menghindari serangan-serangan yang dahsyat dari kapak raksasa monster orc itu. Grit sangat panik karena dengan ketimpangan level yang cukup jauh, pasti sangat sulit mengalahkan bos monster ini sendirian. Dengan santai dia meminta Huroi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Grit. Namun dengan konyolnya mereka berdua sama-sama melarikan diri karena takut terkena penalti. Namun Huroi menjelaskan ke Grit jika pasif titelnya akan aktif ketika mereka berdua bertarung bersama. Itu akan meningkatkan statistik mereka masing-masing sebesar 30%. Grit mengingat jika Huroi memang sangat kuat saat menghadapi para kesatria di penjara. Maka dari itu Grit pun mengambil keputusan jika mereka berdua harus bekerja sama untuk mengalahkan bos monster ini. Namun Grit mengatakan dengan wajah serakahnya jika semua drop itemnya akan menjadi milik Grit seutuhnya. Akhirnya mereka berdua pun membuat party bersama. Huroi sangat terkejut melihat level dari Grit karena dia masih level 83. Namun dia bisa membantai banyak sekali monster seperti itu sebelumnya. Huroi pun berspekulasi jika Grit pasti adalah salah satu dari 3 pemilik job epic tersembunyi. Grit hanya sekenanya mengiyakan perkataan dari Huroi saat itu. Dengan egoisnya, Grit menyerahkan bos monster pada Huroi dan Grit akan mengurus para anak buahnya. Namun Huroi yang diselimuti rasa kagum terhadap Grit, dia mengeluarkan skill taunting pada bos monster itu, yang membuat bos monster itu hanya fokus terhadap provokasi dari Huroi. Grit pun berusaha mengeluarkan skill gabungan dari Blacksmith Range dan Unbreakable of Justice bersamaan. Dengan combo itu membuat Grit dapat mengeluarkan serangan yang berdampak besar pada musuh. Ditambah lagi Grit mendapatkan 2 sisik silpit dari 11 orc yang dia habisi. Dia merasa nasib baik mulai menghampirinya. Saat Grit ingin melawan bos monster, ternyata malah bos monster itu yang menghampiri Grit dan memberikan tebasan kapak pada Grit. Itu dikarenakan efek taunting dari Huroi telah berakhir. Grit pun terkena serangan hingga mengurangi darahnya, padahal itu hanyalah efek dari angin yang menghempaskannya. Grit pun merasa bos monster ini sangat kuat, dan dia harus mengalahkannya untuk membuktikan dirinya layak. Lalu Grit meminta Huroi mengeluarkan skillnya pada bos monster itu. Setelah Huroi melukai sang bos dengan skill yang sama seperti Grit, akhirnya dilanjutkan dengan skill kombinasi dari Grit ke arah bos monster itu. Mereka berdua mengulangi serangan bersama berkali-kali. Lalu marahlah sang bos monster hingga menebas Grit dan Huroi cukup fatal, membuat Huroi terkena efek pingsan karena darahnya di bawah 10%. Lalu Grit yang melihat Huroi tak berdaya dan hampir terkena tebasan kapak dari bos monster pun bergegas melindunginya, dan berkata jika Huroi tak boleh mati seenaknya karena Grit saat ini yang memimpin raid tersebut. Huroi pun mengkhawatirkan keadaan Grit yang sepertinya di ujung tanduk. Lalu Grit meminta Huroi menarik aggro bos monster sebentar saja, karena dia akan meminum potion untuk memulihkan darahnya. Pasif Grit legenda tak mudah mati pun sudah terpakai membuatnya kebal terhadap apapun selama 5 detik. Dari belakang terlihat bos monster ingin menebas mereka berdua dengan kapak besarnya. Namun Huroi tetap mengkhawatirkan Grit yang sudah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Huroi. Maka dari itu makin mantaplah dia untuk mengabdikan dirinya pada Grit. Akhirnya Huroi pun ditebas oleh bos monster itu. Namun ternyata Huroi memiliki kemampuan hampir sama seperti Grit. Dia mampu menghalau segala serangan selama 10 detik dan cooldown skill cukup lama yaitu 90 menit. Grit baru ingat dengan skill Huroi itu waktu digunakan saat melawan prajurit di penjara. Huroi pun dengan cepat melemparkan botol-botol yang membakar bos monster itu. Grit pun terkesan dengan pola pikir dari Huroi karena sudah menyiapkan firebomb dalam jumlah yang sangat besar. Saat bos monster itu terbakar, Huroi pun juga meminum beberapa potion untuk memulihkan darahnya. Lalu dia segera bekerja sama dengan Grit untuk menghabisi bos monster tersebut.
Perlahan namun pasti mereka memberikan tebasan-tebasan pada musuh. Hurai pun menyadari akan suatu hal. Jika mereka tak segera memberikan damage fatal pada bos monster, maka perjuangan mereka berdua pun akan percuma saja. Dan mereka akan mati sendiri jika terus beradu ketahanan dengan musuhnya itu. Namun Grid terlalu gegabah melihat musuh yang terlihat terpojok. Akhirnya Grid pun menerima serangan kejutan dari bos monster itu dengan tendangan yang mematikan ke arah Grid. Lalu bos monster mengeluarkan bola merah menyala di sana, membuat Hurai merasakan bahaya dari serangan bos monster selanjutnya. Ternyata bola itu membuat bos monster dalam kondisi berserker, dan mengamuklah bos monster itu di sana. Hurai menyadari jika bos monster ini sangatlah cerdas, karena dia berpura-pura diam tak sadarkan diri, namun ternyata menyerang saat tuannya sedang lengah. Akhirnya Hurai pun mengeluarkan sebuah skill khusus yang belum pernah dia keluarkan sebelumnya. Grid melihat Hurai mengorbankan seluruh darahnya untuk bayaran dari skill yang akan dikeluarkan saat ini. Ditebaslah pedang Hurai pada bos monster tersebut. Serangan itu sampai membuat sang bos monster sedikit mundur ke belakang karena tebasan dari Hurai. Namun ternyata serangan itu memang tak bisa melukai tubuh sang monster yang berada dalam kondisi berserker. Akhirnya Hurai pun tertebas oleh kapak bos monster. Sebelum dia long out, dia berpesan pada Grid, jika sisanya akan dipercayakan pada tuannya itu, kau akan mengetahuinya setelah ini. Grid tak mengerti maksud dari pesan Hurai itu. Namun Grid merasa jika Hurai sudah melakukan sesuatu untuk kelancaran serangan Grid selanjutnya. Jadi Grid mengeluarkan semua kemampuannya dan berniat mengincar titik vital dari bos monster. Betapa terkejutnya Grid karena serangannya dapat melukai sang bos monster yang di awal seperti kebal terhadap serangan fisik. Ternyata skill Sacrifice of Justice dari Hurai dapat membuat defense musuh menurun dan membuat serangan Grid berdampak besar pada tubuh bos monster itu. Saat bos monster hampir tewas, Grid tertebas oleh kapak dari musuh. Awalnya Grid menyerah dengan serangan yang akan membuatnya tewas. Namun skill dari Apostle of Justice aktif kembali dan membuat Grid mendapatkan peningkatan statistik 30%. Dan Grid saat ini dapat menggunakan skill Unbreakable of Justice kembali. Dengan serangan terakhir itu, Grid melukai bos monster dengan daggernya. Dan akhirnya bos monster itu pun tumbang juga setelah pertarungan sengit yang dijalani Hurai dan Grid.